Selamat siang untuk sahabat RSUD Kota Bogor, sahabat sehat RSUD Kota Bogor. Kita bertemu lagi di podcast dengan dokter spesialis paru ya, Dokter Evelsa, spesialis paru. Kita akan membahas tentang penyakit paru obstruktif kronis, seputar penyakit ini, seperti apa penyakitnya, gejalanya seperti apa, pengobatannya seperti apa. Kita akan kumpas tuntas di hari ini ya. Mangga dengan Dokter Evelsa, Dok. Sebenarnya untuk apa sih yang dimaksud dengan penyakit paru obstruktif kronis atau dengan kita sebutnya disingkat dengan PPOK itu? PPOK atau penyakit paru obstruktif kronik itu adalah penyakit heterogen. Biasanya ditandai dengan gejala-gejala respirasi seperti sesak nafas, batuk, bisa dengan atau tanpa dahak, kadang ada rasa sesak di dada dan biasanya memang produksi dahaknya itu banyak. Gejala ini muncul disebabkan karena kerusakan di saluran pernapasan, penyempitan saluran nafas. Kalau untuk penyempitan saluran pernafasannya sendiri ini bisa nggak sih, Dok, dibedakan dengan penyakit yang lain seperti asma? Asma ya. Sebetulnya antara asma dan PPOK sama-sama terjadi penyempitan lumen saluran nafas, tetapi perbedaannya adalah kalau PPOK ini sifatnya progresif, dia menetap, sementara kalau asma itu dia sifatnya bisa reversible atau perbaikan karena asma dicetuskan oleh alergen tertentu. Sementara kalau PPOK kan dia memang karena pajanan misalnya radang yang kronik, jadi sifatnya menetap. Nah, kalau asma itu saat tidak ada pajanan, biasanya pasiennya baik-baik saja, tetapi saat misalnya ada alergen yang timbul, entah cuaca dingin atau zat-zat tertentu, itu asmanya muncul. Jadi intinya kalau untuk asma dia berhubungan dengan alergen atau alergi. Kalau untuk PPOK dia berhubungan dengan pajanan tertentu ya, Dok? Iya, biasanya yang sifatnya kronik ya terus-menerus. Kalau untuk usianya sendiri, Dok, biasanya kalau PPOK itu bisa nggak sih, Dok, di usia muda atau usia yang lebih awal ya, seperti bayi atau apa gitu? Jadi PPOK itu biasanya sebetulnya mengenai usia 35-40 tahun ke atas. Tetapi ada juga PPOK yang bisa mengenai pada usia anak-anak, pada anak-anak yang kelainan genetik karena ada defisiensi protein alfa 1 antitripsin, yang protein itu sebetulnya fungsinya untuk menjaga kerusakan jaringan paru. Jadi memang itu sudah diturunkan dari genetiknya gitu. Jadi sebenarnya kalau untuk PPOK sendiri itu umumnya di usia dewasa dan bahkan usia yang lebih lanjut gitu. Bisa berhubungan dengan rokok nggak sih, Dok, kalau untuk PPOK sendiri? Jelas. Kan paling banyak ya, Dok, ya kasusnya, Dok. Jadi sebetulnya PPOK itu ya utamanya disebabkan oleh asap rokok, baik itu si penderitanya sebagai perokok aktif maupun perokok pasif. Kemudian juga bisa oleh asap-asap industri, asap kendaraan, asap pembakaran sampah. Misalnya penderita yang sering terkena sakit saluran nafas yang berulang juga bisa. Jadi lebih ke pajanan karena asap, karena polusi ya. Salah satunya juga rokok ya, Dok. Ya, termasuk sebetulnya sekarang yang ngetren ya, vape ya. Oh, nge-vape ya, Dok. Jadi rokok elektrik ya, Dok, ya? Iya, rokok elektrik. Jadi ya untuk rokok ya, mau rokok yang konvensional yang biasa ataupun elektrik sama-sama berefek juga ke penyakit. Sama rokok herbal juga. Jadi ada jenis rokok herbal itu sama juga bisa menyebabkan PPOK. Nah, untuk pemeriksaannya kalau misalkan kita mau tahu apakah pasien ini terkena penyakit paru obstruktif kronis atau enggak, gimana, Dokter? Jadi yang pertama kan dari gejalanya ya. Pasien dengan gejala sesaknya semakin hari semakin bertambah. Kemudian ada batuk, ada faktor risiko yang tadi sudah disebutkan. Nah, kita bisa melakukan pemeriksaan untuk mengetahui apakah ada obstruksi saluran nafas atau tidak dengan melakukan pemeriksaan spirometri. Ya, spirometri ini sebetulnya adalah pemeriksaan yang mudah ya. Maksudnya dia tidak invasif, tidak ada efek samping yang serius, bisa dilakukan di rumah sakit kita juga ada alatnya. Ya, biasanya kalau untuk spirometri sih di kita di RSUD Kota Bogor ada di Poli Dokter Spesialis Paru ya. Jadi nanti bisa kalau memang ada rujukan dari fase pertama untuk dokter spesialis paru di kita bisa dilakukan untuk pemeriksaan spirometri. Kemudian, Dok, untuk
misalkan pemeriksaan yang lain nih dok, kayak darah ataupun ronsen, apakah bisa kelihatan juga dok dari hasil pemeriksaan? Biasanya kalau untuk ronsen bisa kalau PPOK-nya misalnya sudah mungkin terjadi lama, nanti biasanya gambarannya itu ada gambaran emfisematos atau gambaran bronkitis kronik. Dan kalau darah itu biasanya kita melakukan pemeriksaan kadar eosinofil darah, apakah tinggi atau rendah ya. Kalau misalnya tinggi, berarti pasiennya ada juga untuk kecenderungan alergi, dan alergi itu akan memperberat si PPOK-nya. Jadi bisa kita tambahkan terapinya, nanti kita tambahkan obat anti radang. Anti radang ya dok, atau anti alergi ya dokter ya. Kemudian dok, untuk misalkan pasien ini misalkan dia sudah terdiagnosis atau sudah terkena PPOK, kira-kira untuk obat-obat yang bisa diberikan biasanya seperti apa dokter? Ya, prinsip pengobatan PPOK itu adalah bronkodilator ya, pelega nafas. Jadi kan memang PPOK itu penyempitan saluran nafas. Jadi kita mau melegakan dengan bronkodilator. Nah, itu ada beberapa macam bronkodilator nanti yang dapat diberikan pada pasien PPOK, tergantung nanti derajatnya. Kita yang derajat A, B, atau E. Kalau sekarang pembagian PPOK ada 3, A, B, atau E. Dan nanti juga bisa dapat dipertimbangkan untuk pemberian yang tadi saya sebutkan, anti radang. Misalnya pasien yang memang ada dari pemeriksaan darah, oh ya dia eosinofilnya lebih dari 300 sel, kita bisa tambahkan anti radang gitu. Jadi memang obatnya lebih ke pelega pernafasan sama anti radang ya dok. Yeah. Dan pelega pernafasan pun bentuknya macam-macam, bisa ada yang dihirup, ada yang disemprot. Iya, kalau biasanya pasien-pasien dirawat pakai alat ya. Pakai alat nebulisasi kita bilangnya, seperti itu. Kemudian, dokter, ini ada pertanyaan dok dari peserta YouTube ya dokter. Assalamualaikum, izin bertanya dok, bagaimana membedakan, nah ini dokter, ngik-ngik yang pada penderita PPOK dan penderita asma. Karena kan sesaknya kesannya untuk masyarakat umum ini sama ya dok, karena sama-sama sesak. Cuman gimana cara membedakannya untuk ini memang asma, apakah ini dengan PPOK, misalkan pada range umur yang nggak terlalu tua, misalkan dok, pada usia dewasa muda, seperti itu gimana dokter? Kalau untuk suara ngikiknya ya sebetulnya sama, antara asma dan PPOK sama suaranya, tetapi yang membedakannya adalah riwayat pada pasien tersebut. Nanti kita bisa lanjutkan dengan anamnesis, kita tanya gejala sesaknya seperti apa, apakah kalau asma apakah dicetuskan oleh cuaca dingin, misalnya sesaknya muncul saat cuaca dingin, atau sesaknya muncul kalau saya habis menghirup suatu zat yang baunya menyengat, atau sesaknya hanya muncul saat malam hari, saat pagi sampai siang hari saya baik-baik saja, itu mungkin kita lebih curiga ke arah asma. Kemudian ada faktor risiko tadi, ya saya memang alergi, biasanya pagi-pagi ada bersin-bersin, rinitis ya, itu kita curigai ke arah asma. Kalau misalnya pasiennya saya sesaknya sepanjang hari, terutama kalau misalnya jalannya sedikit mendaki, ada pasiennya perokok berat, nah itu kita curiganya lebih ke arah PPOK gitu. Jadi kalau bunyi ngekenya sama ya. Jadi kalau untuk bunyinya itu sama aja, cuman memang yang membedakan adalah dari histori pasiennya. Tadi kan kalau untuk yang membedakan apakah dia ada pertanda alergi atau memang pajanan terhadap zat-zat atau bahan-bahan yang iritatif seperti asap rokok, polusi, dan yang lain-lain ya. Kayak gitu. Nah, ada yang pertanyaan yang selanjutnya dokter. Siang dok, izin bertanya, apakah olahraga dapat membantu penderita PPOK? Maksudnya di sini mungkin olahraga bisa nggak menyembuhkan atau meringankan gejala dari PPOK? Kalau misalkan iya, jenis olahraga apa yang bisa disarankan? Terima kasih dok. Ya, kalau olahraga memang salah satu terapi non farmakologis yang disarankan itu dengan olahraga ya, tetapi memang olahraga ringan, olahraga ringan sebetulnya kalau ada senam PPOK juga ya, kalau di ada senam PPOK kalau di center yang lebih lengkap itu nanti ada gerakan-gerakan yang tertentu, memang dengan gerakan itu pasien berlatih pernafasan, kan kita harapkan pasien kualitas hidupnya lebih baik, jadi pasiennya percaya diri untuk keluar rumah sendiri. Nah biasanya tuh gerakan-gerakan senam yang memang baik untuk pernafasan. Biasanya ada tuh contohnya banyak di YouTube ya,
Sebetulnya kayak seperti kita berjalan kaki pagi-pagi semampu kita juga boleh. Bahkan kalau di luar negeri ada memang renang yang khusus PPOK, tetapi memang harus diawasi oleh pelatih, jadi tidak boleh sendiri. Itu memang salah satu terapi farmakologis yang dianjurkan untuk PPOK. Terapi non farmakologisnya. Jadi untuk PPOK sendiri memang ada olahraga yang disarankan. Memang ada senam, bisa renang, atau memang jalan yang sesuai dengan kemampuan di sekitar rumah ya, seperti itu ya dokter. Sama mungkin ada tadi namanya teknik pernafasan atau teknik bernafas lah ya istilahnya, untuk mengurangi sesak yang dirasakan sama penderita seperti itu. Kemudian dok, ini ada pertanyaan selanjutnya. Dokter, izin bertanya, apakah POTS atau rokok uap yang sedang hits menjadi bahaya perokok pasif juga untuk asap? Jadi ini yang tadi kita bahas ya dok, vape ya, vape atau POTS atau kita bilangnya rokok elektrik, apakah memang berbahaya juga untuk sama yang berhubungan dengan second atau third smoker yang pernah dibahas? Sebetulnya sama ya, mau rokok konvensional, mau rokok itu baik perokok aktif ataupun pasif risikonya sama. Jadi banyak pasien yang mengira dengan mereka mengganti rokoknya dari rokok konvensional ke elektrik itu kemungkinan penyakit-penyakit yang dapat disebabkan rokok konvensional berkurang, tapi sebetulnya sama aja. Baik pada untuk pasifnya juga sama. Jadi kalau untuk rokok bagaimanapun bentuknya dia risiko tetap sama ya buat yang menghirup dan yang merokoknya seperti itu. Jadi ada namanya second and third smoker, jadi penderita yang terkena asapnya dari perokok aktif atau kita bilangnya perokok pasif itu untuk jenis rokok sama aja, mau dia pot, vape ataupun rokok konvensional ya dokter ya. Kemudian, nah ini dok, ini ada pertanyaan yang pasti sangat amat banyak ditanyakan ya dokter. Dok, bagaimana cara mengedukasi pasien PPOK yang masih merokok agar berhenti merokok, dokter? Ya, pertama ya kita jelaskan dulu penyakit PPOK ini disebabkan oleh asap rokok, utamanya menimbulkan peradangan di saluran nafas. Jadi sekarang kondisi parunya tuh sudah istilahnya pipa yang sudah mulai mengeras, banyak kerusakannya gitu. Dengan ditambah lagi tetap merokok atau pajanan asap rokok, itu nanti kerusakannya bertambah. Jadi kebayang yang sekarang sudah sempit akan semakin sempit, ya lama-lama tertutup gitu, malah akhirnya tidak bisa bernafas. Dan kalau misalnya masih terus dilanjutkan, ya berarti ujungnya sebetulnya udah tahu ya, ujungnya tidak bisa nafas, akhirnya ya bisa risiko kematian gitu. Ya apalagi dengan dia tetap merokok, dia bukan hanya membahayakan diri dia sendiri, tetapi membahayakan keluarganya dan orang sekitarnya. Ya, jadi pertama niat itu memang harus ya. Si pasien untuk berhenti merokok yang agak susah sulit ya. Jadi memang harus niat dari pasien untuk berhenti merokok. Kemudian juga rokok sendiri tadi lebih banyak mudorotnya, jadi untuk keluarga sekitar, orang-orang sekitar yang terkena dampak asapnya juga. Jadi lebih baik memang stop merokok kalau memang sudah terkena PPOK ya. Kemudian ada pertanyaan selanjutnya, dokter, izin bertanya dok, apakah PPOK lebih berbahaya daripada asma, dan apabila ada penderita sinus, apakah bisa menderita PPOK juga dan apakah berbahaya juga? Ya. Kalau PPOK lebih berbahaya dari asma, sebetulnya ya memang PPOK sampai terakhir itu masih menjadi penyebab kematian nomor 5 di dunia. Bahkan nanti 2030 diperkirakan nomor 3 gitu. Tapi pada pasien asma yang tidak terkendali, dia bisa juga sampai menimbulkan kematian, bahkan bisa ada asma yang bisa berkembang ke PPOK gitu. Jadi walaupun sepertinya asma tidak semengerikan PPOK, tetapi kalau tidak ditangani dengan baik juga bisa jadi akhirnya membahayakan gitu. Untuk penderita sinus, biasanya kalau penderita sinus itu risikonya adalah infeksi berulang ya, infeksi saluran nafas berulang, dan infeksi berulang itu juga bisa salah satu faktor risiko ke PPOK. Jadi sinusitisnya juga harus ditata laksana. Jadi untuk asma, biasanya tadi kalau asmanya tidak terkontrol, dia bisa leading, ada beberapa kasus yang dia akhirnya mengarah jadi PPOK karena yang tadinya harusnya
saluran pernafasannya bisa kembali lagi normal, tapi jadi tidak bisa kembali lagi seperti awal ya, atau kita bilang irreversible, sama kayak seperti PPOK. Kemudian tadi juga untuk sinusitis, memang dia rongganya di saluran pernafasan bagian atas, tapi karena ada infeksinya berulang, dia juga bisa menyebabkan juga ke arah PPOK kalau tidak ditata laksana atau diterapi dengan baik seperti itu. Kemudian ada pertanyaan lanjutan ya dok. Siang dok, apakah PPOK bisa menular seperti TBC dan bagaimana? Nah ini juga menarik nih dok, membedakan PPOK dan TBC karena ini case-nya adalah keluhannya sama-sama sesak, sama-sama demam dan batuk gitu ya, dan batuknya tuh berdahak seperti itu dok. Gimana dokter? Jadi kalau PPOK itu bukan penyakit menular. Jadi berbeda dengan TB yang disebabkan oleh infeksi kuman Mycobacterium, dan memang infeksi itu menular melalui droplet ya, percikan udara. Jadi kalau ada yang bilang PPOK menular itu salah ya, yang menular itu TB. Dan yang membedakan memang antara PPOK dan TB itu dari gejalanya mirip, hampir sama, batuk lama. Biasanya kan kalau TB juga batuk lebih dari 2 minggu. Ada sesak nafas juga. Tetapi kita bisa lihat dari perbedaannya anamnesis yang lain. Biasanya kalau untuk TB itu ada gejala kayak malaise, penurunan nafsu makan, penurunan berat badan. Kemudian ada gejala-gejala yang misalnya keringat saat malam hari, dan bisa nanti kita lakukan pemeriksaan dahak, kita lakukan pemeriksaan fototoraks. Nah dari situ mungkin akan semakin jelas perbedaan ini memang ke arah TB atau PPOK. Tuh, karena kalau untuk TBC sendiri kita juga sudah ada gold standard ya untuk pemeriksaan, ada dahak atau TCM namanya. Bisa dilihat perbedaan dari gambaran ronsen dan dari hasil lab juga ya dokter ya. Jadi memang ada perbedaan dari TBC dan PPOK. Dan PPOK sendiri itu bukan penyakit menular seperti TBC karena penyebabnya berbeda. Kalau TBC udah jelas dia infeksi bakteri dari M tuberculosis ya. Oke itu dokter. Oke, kita sudah sampai di penghujung podcast ya dok ya. Oke, untuk penutup kesimpulannya. Jadi untuk PPOK sendiri sih gimana dok? Mau dokter sih? Ya. Jadi PPOK tuh merupakan penyakit yang heterogen dengan gejala-gejala sebetulnya mirip ya. Gejala penyakit saluran nafas, ada sesak, batuk, dan bisa banyak dahak. Jadi tetapi bukan semua yang misalnya sesak dengan bunyi ngik-ngik itu bukan semua PPOK. Kita juga bisa saja itu asma juga bisa. Tetapi yang rata-rata yang datang itu biasanya menganggap itu asma, padahal sebetulnya PPOK, sebetulnya kebalikannya itu. Dan yang paling utama agar PPOK kita tidak terkena PPOK itu adalah hindari asap rokok. Baik itu kita sebagai perokok aktif atau sebagai perokok pasif. Itu wajib dihindari. Dan kalau misalnya ada pasien PPOK yang kita tahu tidak usah takut, itu bukan penyakit menular gitu ya. Jadi kesimpulannya memang untuk PPOK sendiri dia bukan penyakit menular, dia rentan terhadap pajanan ya, terutama asap rokok, polusi ya. Jadi ada pencetusnya tapi memang bukan seperti asma, jadi bukan alergi. Sama untuk gejala sih memang hampir sama, tapi kita bisa lihat dari pemeriksaan yang lain dan dari anamnesis yang lain ya dokter. Kemudian untuk PPOK sendiri bisa ditangani di RSUD Kota Bogor, nanti dengan dokter spesialis paru, ada dokter Evelsa spesialis paru, itu harus minta rujukan dulu dari fase pertama. Kemudian untuk jadwal dokter Evelsa ini di setiap hari apa dok? Senin, Rabu, dan Jumat jam 9 sampai jam 11. Setiap Senin, Rabu, Jumat dari jam 9 sampai jam 11 pagi. Nanti bisa kalau mau konsultasi sama dokter Evelsa atau ada rujukan ya dari fase pertama bisa dengan dokter spesialis paru. Misalkan tadi mau cek ronsen atau kita memang mau spirometri untuk tahu apakah memang penyakitnya ke arah PPOK atau tidak ya dokter ya. Jadi memang nanti kan dilihat dulu dari anamnesis, dari gejala yang dirasakan pasien, dari keluhannya, dari pemeriksaan fisik kita lihat apakah dia memang mengarah ke PPOK atau penyakit yang lain ya. Udah, oke, sampai di sini saja. Jangan lupa subscribe channel RSUD Kota Bogor Daily ya. Oke, gitu aja. Ya.